Kegiatan G20 jadi daya ungkit perekonomian Indonesia di tengah resesi yang melanda dunia. Sektor usaha kecil menengah bergeliat rakyat makin cinta Jokowi. Nah, tentu yang terkait dengan ekonomi daripada G20, studi yang dilakukan, PDB-nya akan terdampak sebesar 7,4 triliun, spending langsung sebesar 1,7 triliun, kemudian tenaga kerja dari kegiatan langsung maupun dari kegiatan UMKM itu bisa 33.000. Dan yang penting mungkin kita lihat selama G20 ini telah digelar event yang jumlahnya 438 event. Dan angka ini lebih dari hari dalam setahun. Realnya G20 ini membawa juga berbagai macam rentetan aktivitas lain. Seperti yang kemudian saya baru hadiri yaitu B20, kemudian ada Values 20, ada Labor 20, kemudian kemarin ada pemimpin agama itu juga. Dan itu semua secara real membawa dampak ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi bahwa ada saya mau ke Bali ini aja 2 bulan sebelumnya sudah full ya, untung masih dapat tempat. Itu menunjukkan bahwa ekonomi berputar karena aktivitas G20 yang dengan semua rentetannya. Itu yang sifat. Tentu saja kalau pertanyaannya apa sih sebenarnya manfaatnya bagi ekonomi Indonesia? Pasti ada manfaatnya ya. Yang sebelum saya bicara tentang manfaat, presidensi Indonesia ini sebenarnya pada posisi yang lebih berat dibanding kalau tahun lalu. Kenapa? Tahun lalu kita sedang COVID. Semua posisinya sama, ingin mendorong ekonomi domestik gitu ya. Nah tapi pada saat Indonesia presidensi tahun ini, semua negara sedang pemulihan. Nah pada saat pemulihan ini, 20 negara terbesar di dunia ini memiliki struktur beda-beda, memiliki kemampuan untuk pulih berbeda-beda, dan kita harus mengumpulkan mereka untuk menyepakati sesuatu agar itu recover together ya, dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah jadi menurut saya ini adalah kondisi yang tidak mudah, sehingga pada saat pertemuan besok itu saya tidak menilai pada seberapa besar kesepakatan yang dibuat. Tetapi kesepahaman itu menurut saya, kesepahaman itu artinya ada poin-poin besar yang harus disepakati, dipahami, dan juga harus dipahami juga bahwa negara-negara ini semestinya diberikan ruang untuk melakukan pemulihan dengan strategi yang berbeda. Kita paham bahwa kita akan menuju kepada ekonomi hijau. Tetapi negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia menuju kepada ekonomi hijau tentu harus diperbolehkan atau difahami bahwa kebijakannya akan berbeda-beda. Itu. Kita akan menuju digitalisasi sepakat 100%. Maka kita akan berhasil pada saat menyepakati seluruh peserta itu menuju pada digitalisasi. Tetapi dalam struktur sosial yang berbeda-beda tentu harus ada kepahaman dari negara-negara maju bahwa ini ada beberapa negara yang memerlukan strategi yang berbeda dengan negara maju. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur karena sekarang ini seperti disampaikan Pak Menteri, seperti kan Mas Anin tadi, bahwa kita momentumnya ini luar biasa. Jadi semua negara pasti akan melirik Indonesia karena pada saat kita presidensi kita naik menjadi 7 besar. Nah jadi kalau kita melihat negara mana lagi yang akan dilihat, kalau ada negara besar sedang berkembang, kita sedang pada era bonus demografi, banyak milenial, dan kemudian kita kaya dengan sumber daya alam. Bonus demografi disertai sumber daya alam yang begitu besarnya menjadi daya dorong perekonomian Indonesia di tengah kegalauan dunia akan nasib negaranya. G20 merupakan kesempatan terbaik bagi Indonesia untuk meyakinkan pemimpin dunia bahwa Indonesia merupakan negara potensial untuk berinvestasi. Dan dampaknya sekarang adalah pertumbuhan ekonomi 5,72% itu salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik dibandingkan dengan negara-negara G20. Dengan inflasi di bawah 6%. Dan saya pikir ini adalah momentum bagi kita. Kalau ditanya dampaknya apa terhadap G20,
saya pikir momentum Indonesia menyampaikan pikiran-pikiran terhadap apa yang dia anggap itu baik untuk mempengaruhi kebijakan global, karena dari 19 negara dan satu benua ini kan adalah yang menguasai ekonomi 80% dunia, ekspor 75% dan populasi sebesar 60%. Inilah momentum yang paling tepat untuk kita memainkan peran dalam rangka meyakinkan mereka bahwa Indonesia salah satu negara yang pantas dan layak untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi yang aman bagi keberlangsungan ekonomi yang saling menguntungkan. Gitu. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso selaku Sekretaris Gabungan Finance Track dan Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia menuturkan bahwa Presidensi G20 Indonesia secara langsung telah membawa dampak positif pada perekonomian nasional. Salah satunya ditunjukkan dengan laju ekonomi nasional pada 2 kuartal terakhir yang tumbuh impresif dan peningkatan PDRB pada sejumlah kota tempat penyelenggaraan events. Hal tersebut disampaikan Sesmenko Susiwijono dalam wawancara oleh Indonesia Stock Exchange IDX Channel pada program Market Review yang mengangkat tema KTT G20 sumbang Rp7. 4 triliun terhadap produk domestik bruto. Mungkin kalau kita lihat dampak yang kelihatan saja PDB kita 2 kuartal ini sangat bagus sekali. Kuartal 2 kemarin 5,44% dan kuartal 3 impresif sekali sangat tinggi 5,72%. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019, jadi dibandingkan pra-pandemi pun jauh lebih tinggi. Event ini juga betul-betul mendorong pertumbuhan PDRB secara regional. Ungkap Sesmenko Susiwijono. Selanjutnya, Sesmenko Susiwijono juga menambahkan bahwa rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang telah dilaksanakan selama 1 tahun juga telah memberikan dampak positif dalam mendorong peningkatan sektor konsumsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian share konsumsi rumah tangga yang masih terjaga di atas 50% dan nilai konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,39% pada kuartal 3 tahun 2022. Sesmenko Susiwijono juga menjelaskan bahwa dampak positif dari Presidensi G20 Indonesia turut dirasakan oleh dunia usaha utamanya pada bidang transportasi, akomodasi, serta industri makanan dan minuman. Pada bidang transportasi, pertumbuhan tercatat sebesar 25,8% pada kuartal 3 tahun 2022. Sekian banyak events G20 itu berdampaknya langsung dan nyata pada ekonomi kita. Jadi, kalau kita simpulkan hampir semua sektor utamanya transportasi, akomodasi, dan makanan minuman tumbuh luar biasa. Karena pengaruh event B20 ini,